Suatu hari, Bu Sinta ingin mengetahui apakah peserta didiknya telah menguasai kompetensi dasar dalam tematik terpadu muatan IPA. Lalu, Bu Sinta memiliki ide untuk membuat tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda pada peserta didiknya sebagai latihan. Nah, setelah lembar latihan soal diberikan dan siswa pun mengerjakan, dapat diartikan bahwa Bu Sinta telah menggunakan tes tertulis sebagai alat ukur dalam penelitian. Selanjutnya, Bu Sinta memeriksa lembar jawaban peserta didik dan menghitung skor mentahnya. Pada penghitungan skor ini dapat diartikan telah terjadi pengukuran. Nah, menurut Ahmad dan Glock, pengukuran dalam pendidikan merupakan proses untuk memperoleh gambaran terstruktur mengenai sejauh mana siswa menguasai kompetensi. Setelah Bu Sinta menghitung skor mentahnya, kemudian agar skor tersebut memiliki makna, maka dilakukan pengolahan skor. Nah, hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala 0 sampai 10 maka diperoleh yang pertama skor 70 memperoleh nilai C yang berarti cukup menguasai, yang kedua skor 80 yang memperoleh nilai B yang berarti menguasai, dan yang ketiga skor 90 memperoleh nilai A yang berarti sangat menguasai. Apabila soal yang telah kita buat itu akan digunakan pada tes selanjutnya atau soal ujian selanjutnya, nah maka kita harus mengujinya terlebih dahulu, yaitu yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Nah, langsung saja kita akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dalam soal yang telah Bu Sinta buat ya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Ini sudah terekap dari jawaban siswa yang telah mengerjakan soal. Nah, di sini saya buat dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita akan mengolah data ini dengan SPSS untuk mengetahui valid atau tidaknya soal yang kita buat dan reliable atau tidaknya soal yang kita buat. Nah, selanjutnya kita buka SPSS ya. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk variable view-nya dalam SPSS. Nah, di sini manual ya untuk memasukkan datanya. Nah, selanjutnya kita ke data view, kembali lagi ke Excel, kita copy mulai dari nama siswa A. Nah, ini kita copy sampai jumlah. Nah, selanjutnya nah kita langsung paste saja. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul ya, ini ada 30 siswa yang mengerjakan soal. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan mengolah valid atau tidaknya soal yang kita buat. Ya, langsung saja, yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, kita ini blok semua, kemudian pindahkan ke variabel. Kemudian ini tidak usah diubah, langsung saja kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Kita lihat. Nah, untuk kategori bintang 2 itu korelasi signifikannya sangat signifikan. Nah, kemudian untuk bintang 1 itu tetap korelasi signifikan. Nah, kita lihat soal nomor 1 skor totalnya itu berbintang 2 berbintang 2 yang mengartikan bahwa soal ini sangat
signifikan. Nah, kemudian nomor 2 juga sana. Yang ini ya, yang dilihat, yang skor totalnya. Nah, kemudian yang ketiga, nomor 3 itu skor soalnya signifikan, sangat signifikan, bintang 2 ya. Nomor 4 juga bintang 2. Nomor 5 juga bintang 2, nomor 6 juga bintang 1, tapi ini tetap signifikan. Nah, kemudian nomor 7, nah ini, nomor 7 ini tidak signifikan, yang berarti nomor 7 tidak valid. Nah, nanti untuk nomor 7 ini kita buang karena, nah tadi tidak valid, kita akan mengeceknya menggunakan reliable, nanti tidak digunakan. Soal nomor 7 ini kita buang. Nah, nomor 8 signifikan yang berarti valid, nomor 9 signifikan yang berarti valid, nomor 10 signifikan yang berarti valid. Nah, kita selanjutnya akan menghitung mengolah data menggunakan SPSS-nya untuk bagian reliable atau tidak. Sebentar. Nah, kita langsung saja klik analyze, kemudian klik scale, kemudian kita pilih reliability analysis. Nah, kita blok semua, kita pilih yang soal nomor 7 tadi tidak diikut sertakan sama skor totalnya tidak diikut sertakan. Nah, kita pindah ke items kanan, kita pilih ini menjadi speed health. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini reliability hasilnya adalah 0,742. Nah, cara pertama itu adalah koefisien lebih dari 0,6 itu dikatakan reliable. Nah, jadi ini kan 0,742 itu berarti reliable. Nah, jadi soal yang dibuat adalah termasuk reliable ya. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahuinya adalah dengan membandingkan koefisien reliabilitas dengan R-tabel. Nah, kita buka R-tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk sampelnya kita ambil yang 30 siswa ya. Jadi untuk yang 5% ini 0,361. Kita lihat kembali datanya. Nah, 0,631 tadi kan kalau kita ini di reliability-nya 0,742. Jadi soal yang kita buat itu reliable. Nah, sekian video kita kali ini. Ternyata kali ini kita telah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan asesmen atau penilaian, yaitu proses pengolahan dan pengumpulan data informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah pengujian validitas dan reliabilitas suatu soal agar soal tersebut dapat digunakan kembali untuk ujian selanjutnya. Nah, sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.